Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 29 Juni 2026 tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di dalam bahasa Batak disebutkan demikian. Asa molo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus, jalahi hamu ma akka nadigijang. Ai disido Kristus hudul disiamun ni debata. Akka nadigijangima parrohahon hamu. Unang ma akka naditanoon. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila disebut memikirkan atau kepikiran, maka sesuatu itu yang kita pikirkan itu dia yang membayang-bayangi kita. Kemanapun kita pergi, ataupun apa yang kita perbuat, atau apapun yang kita perbincangkan, senantiasa membayang-bayangi. Ibarat kata, kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, memikirkan hal yang baik, maka apapun yang kita perbuat atau dimanapun kita berada selalu dibayang-bayangi oleh kebaikan, oleh perbuatan baik itu. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang yang telah memiliki identitas baru di dalam Kristus, yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, supaya kita mencari perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Mencari dan memikirkan artinya memakai seluruh kehidupan kita ini untuk sungguh-sungguh dibentuk atau dibiasakan melakukan hal-hal yang sesuai dengan perkara yang di atas. Perkara yang di atas di mana Kristus ada itu berarti nilai-nilai ataupun setiap hal yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Itulah yang kita cari, itulah yang kita pikirkan. Hal-hal yang kekal, itulah yang kita cari, itulah yang kita pikirkan. Sebagai orang yang telah berada dalam Kristus, tidak lagi mencari dan hanya memikirkan persoalan yang sementara, melainkan kepada hal-hal yang kekal, hal-hal yang abadi tentang kehendak Allah. Menjadi seorang yang di dalam Kristus atau yang sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sudah seharusnya lah mengalami transformasi atau pembaharuan diri senantiasa. Dari sehari ke sehari dia terus diperbaharui, karena setiap hal yang dicarinya, setiap hal yang dipikirkannya adalah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pada hari ini ketika kita mendengarkan firman ini, kita diingatkan akan identitas kita yang baru. Kita adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Maka seluruh kehidupan kita yang lama itu telah dimusnahkan atau dilenyapkan dalam kematiannya. Sekarang dalam identitas yang baru, di dalam identitas kebangkitan Yesus, kita juga memiliki gaya hidup yang baru, yakni mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Biarlah pikiran kita ini kita isi dengan firman Tuhan, kita isi dengan doa, kita isi dengan hal-hal yang dikehendaki Allah, perintah-perintahnya, maka itu yang akan terpancar dalam kehidupan kita.
Di dalam bahasa Batak dia tidak memakai kata pikirkanlah, melainkan parrohahon hamu. Berarti ini merujuk kepada keseluruhan hidup. Jadi hati adalah pusat hidup. Ketika disebutkan parrohahon hamuma, maka biarlah pusat hidup kita itu tertuju kepada Kristus, tertuju kepada perkara yang di atas, tertuju kepada hal-hal yang kekal, hal-hal yang benar yang dikehendakinya, bukan kepada bumi atau kepada hal-hal yang sia-sia, kepada hal yang sementara, kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk. Peganglah firman Tuhan hari ini, jalanilah harimu dengan mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena telah menjadikan kami menjadi anak-Mu dan dibangkitkan bersama-sama Engkau dalam Kristus, sehingga saat ini kami telah memiliki identitas yang baru. Biarlah dengan identitas yang baru ini kami diperbaharui dan senantiasa kami mampu mencari dan memikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara yang Kau kehendaki, bukan perkara yang sia-sia dan sementara atau perkara-perkara yang jahat. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami untuk mencari dan memikirkan hal-hal yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.